Halo semua, sekarang kita akan bahas film yang berjudul It Fits. It Fits adalah film horor supranatural yang dirilis pada tahun 2025, yang mengangkat tema trauma psikologis dan entitas mistis. Seorang psikiater yang memiliki kemampuan untuk masuk ke pikiran pasien dan masa lalu mereka. Bersama putrinya, berusaha menyelamatkan seorang gadis muda yang mengaku dimakan oleh suatu entitas gelap. Film ini dibintangi oleh Ashley Greene sebagai Cynthia Winston, Shailene Martin sebagai Riley Harris, Sean S'more sebagai Randall, Ellie O'Brien sebagai Jordan Winston. Sebelum kita mulai membahas alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan film-film lainnya. Tiba-tiba saja Cynthia berada di dalam ruang kelas yang kosong. Di situ, ia melihat sebuah buku dan membuka setiap lembarannya. Anehnya, dalam setiap lembarnya terdapat tulisan Larry dengan kalimat "Help me, she has me", yang artinya kira-kira tolong aku, dia telah menangkapku. Lalu, Cynthia mendengar suara Larry minta tolong. Suara itu membawa langkahnya ke dalam suatu ruangan yang suram. Di situ, Cynthia melihat Larry dalam kerangkeng besi dan seorang pria botak berwajah seram terus mengawasinya. Cynthia berbicara pada Larry bahwa pintunya tidak dikunci dan hanya dirinya sendiri yang bisa membebaskannya. Namun, Larry terlalu takut untuk keluar. Pria botak itu marah pada Cynthia. Akibatnya, sebuah gelas tiba-tiba pecah dan pecahannya melukai tangan Cynthia hingga berdarah. Lalu, pria botak itu merangkak ke arah Cynthia. Namun, Cynthia melafalkan sesuatu yang seketika itu juga menariknya ke dunia nyata. Ternyata, Cynthia seorang terapis yang mengobati pasiennya dengan memasuki alam bawah sadarnya. Anehnya, luka yang ia dapat dari alam bawah sadar terbawa ke dunia nyata. Setelah selesai terapi, Cynthia meminta anaknya yang bernama Jordan untuk menemani Larry. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Saat dibuka, terlihat seorang gadis dan meminta bertemu dengan Cynthia. Jordan mempersilahkannya masuk. Okay, come on. Just run here. Di sana, gadis itu memperkenalkan diri dengan nama Riley, berusia 14 tahun. Ia datang dengan arahan mantan pasien Cynthia bernama Agatha. Jordan terkejut ketika melihat tangan Riley penuh luka. Ketika ia bertanya, Riley menjawab bahwa entitas jahat telah menggerogoti fisik dan jiwanya. Sambil menunjuk ke arah belakang Jordan, pertanda makhluk itu ada di sana. Where'd you get those scars, Riley? Penasaran dengan percakapan Jordan dan Riley, Cynthia keluar dari kamarnya. Namun, saat membuka pintu, ia terkejut saat melihat sesosok makhluk mengerikan yang menyertai Riley. Jordan, who's at the... Tidak lama, seorang pria bernama Randall, yang tiada lain adalah ayah Riley, muncul dan membawa paksa Riley pulang. Need her help, sir. Lex, come here. Jordan meminta ibunya untuk menolong Riley. Namun Cynthia menolaknya dengan alasan entitas yang menyertai gadis itu bisa membahayakan mereka. Keesokan paginya, Jordan pamit pada Cynthia dengan alasan pergi bersama teman-temannya. Namun sebenarnya Jordan pergi ke rumah Riley setelah mendapatkan alamatnya dari Agatha. Can I help you? Sorry. Jordan bertemu Randall yang memintanya untuk pergi dan tidak mencampuri urusannya. Setelah Randall pergi alih-alih pulang, Jordan malah menyusup ke dalam rumah. Saat masuk ke ruang bawah, Jordan mendengar suara lain.
Namun saat ia hendak memberitahu ibunya dengan ponselnya, Randall muncul dan memukulnya hingga pingsan. Sementara itu, Agatha menelepon Cynthia untuk memastikan apakah Jordan sempat berbicara dengan Randall. Cynthia terkejut dan bertanya apa sebenarnya yang Jordan lakukan di tempat lain. Jordan sadar kembali dan terikat di kursi. Ia melihat seorang wanita lain juga terikat di kursi sebelahnya. Jordan berteriak minta tolong, tapi Randall masuk ke ruangan memaksa Jordan memberitahu kata sandi ponselnya. Password. Randall, people know where I am. What? Okay. Jordan berkata bahwa ibunya bisa membantu, tapi Randall menolak. Ia berkata, tidak ada yang bisa menolong Riley sama seperti tidak ada yang bisa menolong istrinya dulu. My daughter. No one can help my wife. Jordan berusaha menenangkannya, bahwa mereka bisa mencari tahu apa yang diinginkan entitas itu dan membuatnya pergi. Tiba-tiba, Riley masuk ke ruangan mendekati Jordan dan menyentuhnya. Seketika, Jordan merasakan energinya tersedot habis. Jelas sekali, makhluk jahat itu sedang memakan energinya. Dari belakang Jordan muncul bayangan hitam yang memudar, meninggalkan luka di tangan Jordan. Riley dengan rasa bersalah berterima kasih padanya saat malam. Randall menghancurkan ponsel Jordan dan menyuruh putrinya membersihkan ruangan. Riley malah pergi ke ruangan Jordan disekap dan membantu Jordan membuka ikatannya. Mereka berencana menenggelamkan mobil Jordan agar semua bukti hilang. Riley, did you really see? Jordan akhirnya berhasil merobek ikatan di tangannya. Ia segera melepaskan tali wanita yang terikat di sebelahnya. Mereka berusaha kabur bersama, tetapi saat Jordan membuka pintu, Randall sudah berada di depan pintu. Jordan kembali memohon agar dilepaskan. Riley tiba-tiba masuk dan berdiri di depan Jordan. Ia memohon agar ayahnya tidak membunuh lagi. Lalu melompat ke arah ayahnya sehingga ia tertembak senjata ayahnya. Tak lama kemudian, Riley berhenti bernapas. Pada saat itu, Jordan merasakan sakit di kepalanya. Dalam sekejap, iblis itu telah berpindah ke dalam tubuhnya. Randall menatap tubuh putrinya dengan rasa bersalah. Jordan berhasil melarikan diri dan di luar rumah ia melihat ibunya datang menjemput. Sementara itu, Randall melarikan diri dengan mobilnya sebelum polisi tiba. Keesokan harinya, Cynthia membawa Jordan ke kantor polisi. Namun, kisah yang mereka ceritakan sulit dipercaya. Polisi mengira Jordan berhalusinasi. Sebelum mereka pergi, kepala polisi memberitahu bahwa polisi menugaskan beberapa petugas untuk menjaga Cynthia dan keluarganya. Sesampainya di rumah, Cynthia mulai merasa bahwa putrinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia memutuskan untuk memasuki alam bawah sadar Jordan. Saat itu, Agatha juga ada di sana. Jadi Cynthia meminta agar Agatha membangunkannya jika terjadi sesuatu. Setelah semuanya siap, Cynthia memejamkan mata dan dalam hitungan detik keluar dari dunia nyata. Ia berdiri di jalan gelap yang menyeramkan. Ia mengamati sekitar dan melihat koran dengan judul berita tentang seorang psikolog laki-laki yang bunuh diri karena gagal menyelamatkan pasiennya. Cynthia teringat akan suaminya. Sambil membaca doa, Cynthia tiba-tiba tertarik masuk ke rumah tua, tempat yang paling ia takuti dan juga tempat trauma masa kecil Jordan dimulai. Di ambang pintu, ia melihat seorang anak kecil yang merupakan wujud muda Jordan. Mom, do you want to come? Ketika Cynthia mengajaknya masuk, anak itu menggeleng. Di dalam rumah, segalanya masih sama seperti dulu. Melihat foto keluarga, Cynthia menyadari ada sesuatu yang kini menempati rumah itu. Saat ia bergerak mendekati tangga, ia merasakan kehadiran entitas. Tiba-tiba makhluk itu menyerangnya hingga lengannya terasa terbakar. Di dunia nyata, Agatha berusaha membangunkan Cynthia. Cynthia akhirnya sadar. Cynthia berterima kasih karena Agatha sudah menemaninya.
Kini ia tahu bahwa iblis itu telah berpindah ke dalam tubuh putrinya. Beberapa hari kemudian, Cynthia memulai penyelidikan dan pergi ke rumah sakit tempat ibu Riley meninggal. Dari hasil penelusuran, kematian itu memang benar terjadi di sana. Dan tak lama setelahnya dokter yang merawat sang ibu memutuskan untuk pensiun. Was the lead, but he retired. Is there any way you could get me his Cynthia kemudian menemui Dr. Whitaker yang dulu menangani Samantha, ibunya Riley. Mengatakan bahwa kliennya mengalami gejala mirip dengan Samantha. Whitaker bercerita bahwa Samantha meninggal dengan putrinya yang terus menemaninya hingga akhir. Ia menunjukkan bekas luka di lengannya dan mengatakan bahwa setelah kejadian itu ia langsung berhenti. Ia menyarankan agar Cynthia tetap membantu kliennya. Karena yang dibutuhkan bukan dokter seperti dirinya, melainkan seseorang seperti Cynthia. Sementara itu, Jordan mengalami mimpi aneh. Ia berjalan menuju loteng dan mendengar bisikan yang meminta untuk diberi makan. Saat menolak, sesuatu menyerangnya, dan ia terbangun dengan ketakutan karena pintu kamarnya terbuka sendiri di tempat lain. Agatha terbangun karena mendengar suara dan mengira Cynthia sudah pulang. Namun ia tidak melihat siapapun. Jordan keluar dari kamarnya mencari ibunya dan mendengar suara yang tidak jelas asalnya, sementara sosok bayangan tampak muncul di belakangnya. Jordan turun ke dapur dan menemukan gambar sketsa makhluk yang pernah digambar Cynthia. Saat itu, ia mendengar suara dan melihat sosok itu muncul dari belakang lemari. Tiba-tiba, Randall muncul dan menyerangnya. Cynthia pulang dan menemukan Agatha tergeletak di lantai. Ia membangunkannya, dan Agatha berkata bahwa seseorang ada di rumah. Cynthia panik dan memeriksa kamar Jordan, tetapi putrinya sudah tidak ada. Ia berlari keluar dan berteriak meminta bantuan. Polisi segera memanggil bala bantuan. Di sisi lain, Randall membawa Jordan ke hutan dan memasukkannya ke dalam kotak. Saat Jordan sadar, ia menjerit ketakutan, tapi Randall menahannya dengan sekop. Jordan memohon agar dilepaskan, namun Randall tetap menutup kotak itu dan menguburnya hidup-hidup. Beberapa waktu kemudian, polisi memberitahu Jan bahwa Randall Harris telah menyerahkan diri. Cynthia segera datang dan memohon agar diizinkan berbicara dengannya. Saat bertemu Randall, Cynthia berusaha mencari tahu di mana Jordan berada. Randall hanya berkata bahwa makhluk itu tidak akan menyakiti siapapun lagi. Cynthia kemudian menyentuh dahinya dan masuk ke dalam pikirannya. Ia melihat masa lalu Randall, di mana Riley menangis di samping tubuh ibunya yang sudah meninggal. Cynthia kemudian melihat Randall sedang mengubur Jordan di hutan. Randall memintanya keluar dari pikirannya, dan Cynthia tersadar kembali. Ia menyadari bahwa Jordan dalam bahaya. Sementara itu, di dalam tanah, Jordan mencoba bertahan. Namun sosok menyeramkan itu muncul di hadapannya dan mulai mendekat, lalu menyentuh wajah Jordan dan mulai memakan energinya. Cynthia mengemudi menuju hutan bersama Agatha saat Agatha menyarankan agar mereka menghubungi polisi. Cynthia menolak karena yakin polisi tidak bisa membantu. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba di lokasi dan mulai menggali tanah. Di waktu yang sama, polisi mengikuti jejak ban mobil dan bergerak ke arah mereka. Cynthia akhirnya menemukan Jordan, namun terkejut saat melihat sosok makhluk itu muncul dan menghilang dalam sekejap. Ia berusaha membangunkan Jordan. Ketika Agatha mendengar suara sirene polisi, ia hendak memanggil mereka, namun Cynthia menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa Jordan tidak punya banyak waktu dan hanya ia yang bisa menolongnya. Cynthia meminta Agatha untuk mengalihkan perhatian polisi. Kemudian Cynthia masuk ke dalam pikiran Jordan. Di sana, ia melihat Jordan duduk di depan rumah. Cynthia kemudian naik ke loteng dan menemukan tubuh suaminya tergantung tak bernyawa. Di saat yang sama, Jordan juga masuk ke dalam rumah dalam pikirannya sendiri. Cynthia berhadapan dengan makhluk itu dan dengan penuh amarah menawarkan dirinya sebagai pengganti Jordan. Leave her alone.
Makhluk itu mendekat dan menyerangnya. Tetapi Cynthia berusaha melawan dengan menyentuh dahinya dan mengucapkan sesuatu sebelum semuanya menjadi gelap. Cynthia lalu mendapati dirinya terjebak di dalam pikiran makhluk itu. Ia bangkit dengan rasa takut dan mulai berjalan perlahan sambil membawa tombak yang ditemukannya di dekat situ. Setelah berjalan, ia tiba di sebuah tempat di mana makhluk itu duduk di atas takhta. Saat Cynthia mendekat, makhluk itu berdiri dan menghampirinya. Jordan tiba di loteng dan menemukan tubuh ayahnya yang tergantung. Sementara itu, Jan berusaha membangunkan Cynthia. Suaranya membuat Cynthia lengah dan sadar bahwa makhluk itu telah menghilang. Ia mengkarinya, namun tiba-tiba sulur tanaman muncul dari balik takhta membelit tangan dan kakinya. Makhluk itu muncul kembali dan menyerangnya. Jordan menemukan Cynthia dan mencoba memisahkan tangannya dari dahi makhluk itu, tetapi usahanya gagal. Makhluk itu merayap mendekati Cynthia yang memohon agar dirinya saja yang dijadikan korban. Sebelum makhluk itu menyerangnya, Jordan dengan marah menusukkan tombak ke kepala makhluk itu. Ia kemudian melepaskan Cynthia dan mereka berdua bekerja sama melawan makhluk tersebut. Pertarungan berakhir setelah mereka berhasil membunuhnya. Cynthia memeluk Jordan, mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. 6 bulan kemudian, Cynthia kembali masuk ke dalam pikiran Jordan untuk memastikan keadaannya. Mereka berjalan bersama menuju rumah hingga sampai di tangga menuju loteng. Cynthia menyuruh Jordan melanjutkan hanya jika ia sudah siap. Jordan menaiki tangga dan menemukan tubuh ayahnya. Ia melepaskan tali di leher ayahnya dan seketika tubuh itu menghilang. Cynthia tersenyum bangga dan disinilah filmnya berakhir. Terima kasih